Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Jamaah maghrib sinina toma-toma lebihku salasura marabbiku angke hadiri, dan insyaallah yakin kita dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah nasabak papenya mangtepak naliki Allah Subhanahu wa ta'ala nania umur nato pada angka mak depu-depungang rion rangi untuk popolei perintah napung Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia naritu sempajang maghribi secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Pa insyaallah ia kena pinrengemopi pung Allah Subhanahu wa ta'ala umur. Insyaallah kita akan melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Magir sabakna tomalak de syukur di papenya mengumuri. Nasabak ia tu menang ini rupa tawi okomopi iralana watana indota pura memeni tentukan pengawang Subhanahu wa ta'ala makadai sake matu umurukmu mati nani puratona patentu pung Allah Subhanahu wa ta'ala makadai okko matu mati. Ada satu kisah angka sewa waktu Nabi Sulaiman si puluh-puluh si bawana takapoi malaikat maut dalam bentuk rupa manusia. Makutane Nabi Sulaiman agar akatata taangko konrongi. Makadai malaikat maut melo ka silaturahmi di samping melotok ka mudu isi dia nyawa. Jadi iro pengulutan Nabi Sulaiman si bawa malaikat maut saling ngobrol. Tetapi iro pakitanna malaikat maut tertuju kepada salah satu orang yang dekat dengan Nabi Sulaiman. Teripasulah ke mata. Jadi hati-hati matoki bu pak. Kagamata tu onro atondo inang kato tiritang ngaki. Hati-hati muki malaikat gama iro. Kemudian lisuna nang iya malaikat moi makutana nang iya sedepe Nabi Sulaiman. Ya Nabi Sulaiman, siapakah orang itu? Makadai Nabi Sulaiman tania tahu iro inero yasa malaikat maut pas serang tubuh nania we peda maselang ipairo. Makanya Nabi Sulaiman magaje muselang
Maka di persoalan na watun na mak bicara ko tiri iya mi bawa tiri nita. Maka da iya makukue Nabi Sulaimange tabawa ka lor di kampung lengi de melo siruntu ya sangi malekal maut matau ka. Nasaba iya Nabi Sulaiman dia bisa memerintahkan angin. Kemudian naluturan nang iya tawe. Ada riwayat mengatakan bahwa dia sampai di daerah Hindustan India. Watunna melo tappang rotawi lelutur angin angka memeni malekal maut tajang. Aga batuan ini berarti ia tahu okkomato mero orang melo mate. Ini tuh biasa Bapak Ibu sekalian ya kalau kak mata sia kong ketomate biasa engkau tahu komelo lambat tomati mak girimanu oke wana dengi biasa upodang makada giri aga je itu tajama aga pape balinda makada giri patuk ke ustaz makada iya pahaku iya mi ya sengim giri don rupa mi angka giri kerubah angka to giri akika selain daripada giri biasa. Maka daka magin royasa giri patukka sare ko ustaz di nagaga tau mate ke boleh mondri o podangi maka daka milo ki gamate di tengah lalangi. Magi tau mato mate ku bolata. Wadi misa syukur ko mate ki bolata bakal lebih syukur ki ko ke bolana pung Allah Subhanahu wa taala lisu. Nasaba abiasang pigo yasang sempaja piri zaman. Dena berjaga tuh mak giriman Bapak Ibu sekalian. Yang penting niat kita sareko ammangi wading imatu kolisu to riki buru ye na romatu manu enandri na sabak magi puru kasipure malam ya rega ada tamu-tamu lain yang berdatangan. Jadi itu amat yang pendapatan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga angkatau makutana dalam kepada Syekh Abdul Qadir Jailani maka dia Syekh ia makukui ya maka lada ega inraku maksud saja penadiku saya tidak pernah mendapatkan yang namanya kebahagiaan dan kedamaian tidak pernah. Maka dari Syekh Abdul Qadir Jailani angka telu majamah jangan sampai hatimu sudah hilang. Akhir ejama yang pertama perbanyak membaca Al-Quran. Nah sahabat negi kita merepak baca Al-Quran ini insyaallah pasti ada kedamaian yang didapatkan. Kita nih gerik Bapak Ibu sekalian ini ye koto mengaji letu perasaannya pasti ada perasaan sangat luar biasa diberikan Allah bagi orang yang sering membaca Al-Quran. Yang kedua hadir di majelis ilmu. Pada padana yang kelalna ya kesempatan kira-kira sileng itu perasaannya koto tudang ri anu madeceng rampe-rampe agama si bawa lengit apalagi ko yang kelingan ni makar ini gini gitu pigo si di aga madeceng dega pamalak na kecuali surga weh to syukur sading beton aga to ang kemoke mestinya baikkan namo to magala Bapak Ibu sekalian sebenarnya hadir di masjid ini dalil lopo tolongan ini tuh dalil bataninya tuh dalil berupa uang to angka oke masjid emang hadiri majelis ilmu dalil lopo itu tolongan karena kenapa boleh jadi ketika tidak diberikan rezeki wat dijaji ke bami ukur macan nih bawa kampung digage zaman. Yang ketiga bangun tengah malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Pasti ada perasaan yang terbaik kita dapatkan ketika kita bangun tengah malam. Jadi bakadeng Syekh Abdul Qadir Jailani iya ko iya telue pura tajama tapi maksud samopa panadinge de patasat dibahagia panadinge maka illo doa kiri pung Allah Subhanahu wa taala sareko ammangi kita digantikan hati yang baru. Puang tapasal lekka hati barue. Karena kenapa? Hati yang pernah kita miliki itu adalah hati yang rusak, hati yang penuh dengan maksiat.
Makanya mintalah hati yang baru dan bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini rupatawi pasti pernah ki punna masa lalu. Pasti pernah mana ki masa lalu. Masa lalu apa? Dulu kita jarang ikut pengajian. Dulu Pak. Pada pahang itu alai. Ya biasa matu wakir. Pak kebiasa waktu tak mamanu. Ya. Eko suwi talona malinanne. Pengajian itu masih dia to lepang. Kan kita banyak alami seperti ini. Dan kita jarang juga duduk dengan orang-orang yang berilmu. Jarang kita bersama dengan orang-orang ulama. Masa lalu kita Pak. Tetapi untuk menutupi kekurangan-kekurangan masa lalu, angka apa waktu narampe on reguluta sareko amang itu masa lalu yang tidak baik bisa menutupi kekurangan daripada apa yang kita kerjakan di 4 waktu itu. Yang pertama adalah antara maghrib dan isya. Iro mengeribi letu esa kira-kira si jami. Tetapi banyak saudara kita denule pakai guna wattun dari si jami. Apa maksudnya ini? Ketika kita diberikan waktu maghrib dan isya, kita isi dengan perbanyak berzikir kepada Allah. Karena di masa lalu itu kita tidak pernah, jarang kita berzikir kepada Allah nasabah magi nasibuk kaki oleh jama-jamangnya. Makanya ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah maghrib sampai isya, gunakan waktu itu untuk memperbanyak berzikir, insya Allah bisa menutupi kekurangan kita masa lalu, apalagi kalau memperbanyak istighfar kepada Allah. Yang kedua, sebelum subuh. Jadi papenya meton naliki Allah Subhanahu wa Ta'ala tomoto sebelum subuh. Minimal jam 4 kita bangun karena persiapan 4:30 mau berangkat ke masjid untuk laksanakan salat subuh secara berjamaah. Di waktu itulah tepaki guna perbanyak berzikir kepada Allah, di mana di waktu itu masih banyak saudara-saudara kita yang tidur dan tidak bangun-bangun untuk melaksanakan salat subuh. Apalagi setelah belum salat subuh kita salat sunat. Rakaat al-fajr khairu minad dunya wa ma fiha. Niki topi go sampai sunnah don rakaat yolona sampai subuh masoro lebih nania lino lolong isa lebih pak. Jadi arogya lopo tu Bapak Ibu sekalian kode tomo to mas sampai subuh arogya lopo tak beyang go tu lopota. Sampai sunnah bawang jamai. Masoro lebih sampai sunnah nania lino lolong isa. Pada tu kau makak beyang. Seandainya dibandingkan di waktu itu pencuri masuk rumah kita, mengambil semua uang, mengambil harta kita yang beberapa ratusan juta, kita masih untung karena kita masih salat subuh 2 rakaat, karena kita masih memiliki dunia serta isinya. Yang ketiga, setelah salat subuh, gunakan kesempatan sedikit. Ya, gunakan kesempatan sedikit untuk tinggal memperbanyak berzikir kepada Allah. Ya, kau engkau kesempatan ditona sibuk kaki sebawa jama-jama tak yemele ondoki mesigi mata dan sampai jam 6. Kemudian kita salat sunnah Isra. Barang siapa yang melakukan salat sunnah Isra paling apalanna ibadah haji sempurna dan sempurna. Eko pedi ustaz. Jadi makun raya kasih ustaz eko puri mas sempaja subuh towe tomelo lisu maka buawe pelah tomelo manasu maka buai andri ambo anai dia nama rigaga bu silakan, tetapi yang penting jangan lepas bersikir mulutnya. Dia nama rigaga baru pelah baca subhanallah alhamdulillah astagfirullah Allahumma salli nah dapat tetik eneng lo ni mas sempajang don rekan salat sunnah Isra. Kemudian yang keempat, ingat besok
Kemudian yang keempat adalah setengah jam sebelum masuk maghrib. Jadi salah satu tempat distajabahnya doa adalah 1 jam bahkan setengah jam masuknya maghrib. Banyak kau dicoi reso juma melo tama mengeribi alaki wejene. Kemudian perbanyak doa di situ agar tilong insyaallah akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mega to jampangi ini jampangi waktu ya Pak. Masya Allah. Karena jika kenikmatan lagi pun Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita bagaimana bisa menggunakan dengan sebaik mungkin. Apalagi makan kue, Masya Allah, suasana tahun baru Islam 1445 Hijriah. Dan Alhamdulillah hari ini, malam ini adalah malam Asyura. Masya Allah. Bertepatan dengan malam Jumat. Masya Allah. Apalagi denre tuma puasa, Masya Allah. Talu tu ilolongan mapuasa Kamisi, mapuasa hari Asyura, Tasu'a, kemudian berpuasa di bulan haram, bulan Muharram. Talu talolongan. Kemudian insya Allah besok hari Asyura disunatkan untuk berpuasa. Barang siapa yang berpuasa pada hari Asyura akan diampuni dosanya 1 tahun yang lalu. Begitu besar nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Pada malam hari ini, malam yang sangat baik, berkesempatan untuk memperbanyak berzikir, memperbanyak sedekah, dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam kalender Islam itu ada 4 bulan yang termasuk bulan-bulan haram. Yang pertama, bakadai pengulut tak Imam Syafi'i. Barang siapa yang mendapatkan 4 bulan ini, maka termasuk tomupa. Magena yang satomupa. Nigi-nigi topi goi amalan-amalan soleh akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Tetapi ingat, barang siapa yang mendapatkan 4 bulan ini, kemudian dia bermaksiat kepada Allah, siksaannya siksaan yang sangat berat. 4 bulan itu, pertama bulan Zulqaidah, yang kedua bulan Zulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, yang keempat adalah bulan Rajab. Masya Allah Pak, Bapak Ibu sekalian. Jadi 4 bulan ini termasuk bulan-bulan haram, bulan yang terbaik untuk memperbanyak amalan-amalan ibadah kita kepada Allah. Apalagi baru-baru kita tinggalkan bulan Zulqaidah, bahkan baru-baru kita tinggalkan yang namanya bulan Zulhijjah. Jadi iro bulan Zulhijjah tu meringeram makadeh ya taman itu bulan Zulhijjah emen itu Makkah tawe. Boleh jadi masih ada saudara-saudara kita yang belum datang, tetapi ingat Bapak Ibu sekalian, apa janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Nah itu sangi haji mabrur, ia naritu haji niat karena Allah. Sebab itu Pak Ibu haji pade kido-kido na tu papasai. Kalau mak katawi ang kataw di gaga katana lo pasai. Ni tami beli bola na lo pasai. Nacio to gangkat na tami pasai macan nito ngami bawa nak dek. Age betul na mega si seleta masiri mi de na haji. Nacio to gangkat na apa yang terjadi. Letu i Makkah, letu Madinah. Desi segaga ni sepigau. Karena kenapa? Karena hanya ikut-ikutan dan tidak tahu jelas persoalan haji. Yang kedua, engkau tahu min lo pasai. Pecina sa lo pasai. Tetapi deni tirunrongi. Deni semakada aga menoneli. Gangkat na letu pasai na pacapu idina li isum ni lori bolana mananna makkadawe
mang kembali kasih lambaje engkamu bapik lambaje oke kulu kasih pakai toro pak. Yang ketiga angka toto memetomi lo pasai ni semak kada iye wali ni semak kada iye pasai me woloye itu yang terbaik. Apalagi maku kue pak kita tuh viral di media sosial jamaah kita dari Sulawesi Selatan baru turun pesawat apa yang diperlihatkan emas 180 juta ternyata diperiksa oleh bea cukai bukan emas. Betul nih ya bitero media sosial le maka da 120 juta maka da ka ekomege di na ye makunda ye mata niya haji plus nolah mengka haji umum ternyata gerek menurut informasi pada tobis sangi makiro gerek tanya gerek ulawang. Makanya Bapak Ibu sekalian ketika kita ye koyoliki makade bapak haji ibu haja papering ram itu jadi konoli kita makade iye pak haji iye ibu haja papering ram jangan dibanggakan haji itu maka ya sepapering ram na paringeran ki makare pak haji ibu haji aja tatatang sampajata na sabak makai polen itu wukuf di Arafah tari-tari ke Arafah melo dampar pun Allah subhanahu wa ta'ala puat dampangi dosaku pekanjaki sipaku koli suka batu di kampungku makanya na paringeran itu tuh makare iye pak haji iye ibu haji beton angga ya konoki oke boleh tutu aurat tak ibu haji paling geram itu ya sebenarnya. Makanya ketika masuk bulan Zulhijjah kita banyak mengingat kepada Allah bahwa sungguh luar biasa nikmat yang diberikan Allah kepada kita karena kita masih berada dalam bulan Zulhijjah. Tetapi malam ini kita sudah masuk 10 Muharram. Jadi itu pergantian waktu menurut Islam. Pura itu mengeribi pi dena pada kalender Masehi tete 10 pi 2 tanggal beni yaitu ini pura mengeribi maka malam ini termasuk malam ke-10 malam ke-10 bulan Muharram yang dikatakan dengan hari Asyura agar romelo ejama epigo-pigo lena yawani. Yang pertama puasa ya, rampe kinange perbanyak puasa ma puasa kini hari ke-9 insyaallah yakin insyaallah ma puasa kisi baja 10 Muharram ya kalau misalnya deta puasa nange bisa berpuasa besok hari Asyura kemudian besoknya lagi 11 Muharram tetapi kalau misalnya tidak berpuasa 9 dan 11 cukuplah besok 10 Muharram hari Asyura. Nah sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ko ereke-rekengi lenna sulangi megangi puasana ni anrena. Nabi tak megangi puasana ni anrena si bali si bawa ini yeto si ini megangi anrena ni puasa. Terus Nabi tak pak silingenna ma puasa Senin Kamis ni mau puasa pertengahan bulan 13, 14, 15 apalagi mau puasa Daud mau puasa ya soe dena puasa baja mau puasa soe dena puasa baja angka biasa makutana maka ustaz angka toga yasan salat Daud betul na ke masempaja ngesi dia bakat dega ke yasan masempaja Daud puasa Daud ni maja termelo ya kalau ni sempajangnya jadi itu Rasulullah perbanyak puasa-puasa sunnah insyaallah. Barang siapa yang berpuasa besok akan diampuni dosanya 1 tahun yang lalu. Kemudian yang kedua, perbanyak sholat sunnah. Di dena marigaga Pak Ibu. Ekotoli sumatu ribolata. Epigo ipemang sholat sunnah tasbih. Makanya itu sebenarnya kuali-ali jamai rogagai.
Nasabak magai pasumanang iru milo yakatir pung Allah Subhanahu wa taala wat dikitari ketika kita berdoa kepada Allah. Jadi dia nomor igaja bu ejama matu kotolisu sangi salat sunnah tasbih. Biasa mo pak tajam tu koromalangi tisan itu contohnya. Kalau biran ko makanja ko ale-ale ta oke bolata. Itu masalahkan salat sunnah tasbih. Kemudian yang ketiga, silaturahmi dengan orang tua dan keluarga. Jadi kalau iya wani apa besok perbanyak silaturahmi. Datangi orang tuanya. Bagi bapak ibu sekalian yang masih ada orang tuanya, datangi mereka aja nama lepak botoi bawan nang kaki oke minta tomotota. Perbanyak bapak ibu sekalian silaturahmi sebab keluarga ta. Nah sebab iya ulah Muharram ulah mapas segina. Bulan untuk memperbanyak sedekah. Bulan untuk berbelanja, tapi belanjanya disedekahkan. Itu kan ideologi eko ari asurai aga jama aga yali 4P pasero patapi pamutu pajje larang gitu pak dene larang tapi kopora ki malisero alli dua si kasinna talengi bali bolata siddi tasidekang. Ya kuat dingiro 4P, ubay 2P, agero 2P, pajero si bapor tudar. Betul naga, kong kadalle masagina. Dia nomor jaga tolong meli oto pak, supaya maco kasih bali boleh. Jadi perbanyak dulu silaturahmi, datangi keluarganya, aspas sagena ki. Apalagi misalnya ini majelis taling tale sar misalnya baja ko dicoi tapodang ni jamai maka daoko ki masigi bupa pada ko ramalangi buka. Masya Allah. Itu biasa turut apa? Eko Asia Syurai maka buat tu pecah. Kak buat pecah. Nebuka nih, buka bersama nih. Di masjid Pak, Masya Allah, begitu pahala yang luar biasa. Makanya Yerawan nih ke Masjid Sedih Bola. Sebenarnya malam ini saya mau pengajian, tapi jadwalku oke. Makanya kemarin saya wani malang ke-9 Muharram pada memang ni majelis talimnya. Maka daka macina-cina ka iya mandai bersama ke masjid nasabak magi tahun baru tak je ajak na tahun baru na boy talo matun-tunu balik. Tu macina-cina tu setuju Pak, alhamdulillah mandiri bersama ki ini oke masjid hampir banyak orang Pak seperti sholat tarawih. Betul nagai di bulan Muharram ini alak isi di kegiatan Pak yang bisa mendatangkan orang untuk mengeluarkan sedekahnya. Wasuru majlis talingnya ikuat di loki malele. Maka sebenarnya mega tahu tu iya panamelo masih sedekah eloi bolana. Melo sekali masih dekat tapi denang balala kalau masih ke loi jadi bolana. We meki jadi pengajian baca bimandre kesedekah ku kata poda towi maka dalo toki pengajian. Sampai. Ini harus berbanyak sedekah. Nah, kemudian yang keempat ziarah pada orang-orang alim. Ziarah kubur para ulama-ulama kita. Tomilo doang ya. Jadi tomilo baraka beton nagatania tomate yon romilo baraka tomilo doa ripong Allah Subhanahu wa taala puang tale toka pak disengen pada pak disengen apune iye puang ulama ko apa tu tahu maka dah jamal syirik itu di matuno di ko tomate itu milau oke kipong Allah Subhanahu wa taala milau. Kada puan teleka pak disengan, telengi pak disengan anakku pada to pak disengan apa pole iya ulama tapai. Jadi besok bisa secara kubur apa bu? Secara kubur orang tua. Ya pokok melo ki macori nabitta. Matuk makan ja kota ngabani. Alilina tuh itu nabitta.
Jadi itu Nabi tak kalau pergi ziarah kubur tengah malam dan malam Jumat alilina tomi. Ya apa tuh di kotol ziarah kubur sioli-oli ki gangka nasi gora-gorami oke ki buru ya, padahal sebenarnya kalau mau gitu Nabi, kalau mau gitu Nabi. Berziarah kubur supaya kita lebih dekat dan mengenal bagaimana orang ketika kita mati. Ya norona sepanguluta Imam Ghazali maka ia ko ang kataw de gagadina masusa panak dinna loki ki buru bawe ale tali ki buru tita ni tawe to mege waram paranna to degege waram paranna ang kamana ni yawana tanai. Dan hanya satu permintaan dia aga permintaanna puan tapali suka cinampa okkelino aga na melo lisuang de na melo lo masappa dui de na melo sappa aga tetapi dia ingin beramal soleh menyaman itu pada diri Pak. Kemudian yang kelima, hal-hal yang dilakukan pada malam hari ini dan besok hari Asyura adalah mengunjungi orang sakit. Ini juga Pak, beda nih makukui keadaannya. Si bawa riolo. Dito je wasang alaikum watolak macam apa maka dari riolo. Nah sebab besok mau dapi si batu motoy. Itu biasa Pak tu motoy. Riolo tu, ye ko angka beli bola tak keluarga tak tama rumah sakit. Biasa tak dua oto talu oto. Ia makukue Pak biasa kasi ang kato malasa di nagaga to mite si Pak dua-dua mi keluarga na sabak magi ang kana Facebook maka dami bawang okro semoga sembuh. Apa aga makero? Iko maka dani ang kanipoto na salasura na ke rumah sakit. Nabalas nito semoga sembuh, semoga cepat keluar. Padahal mengunjungi orang yang sakit itu sebenarnya orang yang sakit itu adalah orang yang berenang dalam kenikmatan Pak. Jadi itu tomalasai seakan-akan dia berenang dalam kenikmatan. Makanya ya ko ang katonakan nelasa mesti esak baraka Pak. Tega yang sang esak baraka jami perintai berobat secara islami, perbanyak berzikir, insya Allah itu Pak lasai mancaji palolo dosa risisita. Wak dike satu tomaselang ya kode to masam-masam bolo lana si minggu wak dike tomaselang maka dewe na lupi ka jiru ka papung Allah taala ya apa tu idi tomanna nomi kesina kowite bate kulo mak berjama oke masigi kowite bate kulo pengajian tirina kanna manasi pampat diulu kamoro bali bolaku puangi de nang kana malasa de to nang kana lo masigi padahal palolo dosa idi melo eleki karena kenapa itulah bahagianya bagi orang yang sakit kemudian dia bersabar dan kenikmatan diberikan oleh Allah sering mengunjungi orang yang sakit. Kemudian selanjutnya memberikan santunan kepada fakir miskin dan anak yatim. Memberikan santunan kepada fakir miskin dan anak yatim. Jadi reseseta kalau misalnya ada anak yatim, yatim piatu, anak kecil lah, bahasa aku ya Pak anak yatim matona, mati nyambuk mati no tapi melopuna. Esengnya anak yatim mana yang belum balik, ya usahakan itu. Anak yang belum balik datangi mereka, usap-usap kepalanya, kemudian santuni mereka. Beton na kong kasi anak ko tu mak tinambok nama tinindo na ubilo balata sidina capu-capu ni ulun na. Lodoa ka na sareko amangi minrek daleku na sabak magay. Magay na tarim pilodongi anak yatingi na sabak di na mega dosa na tumoton na sabak mati ni Pak. Tapi donasi kepura ni talin ni kasi dili masak bukan na ilono mali rokok liwa di riona itu Pak anak. Jadi santuni anak yatim capu-capu runa kemudian suruh melodoki ilodokan anak wasalama lino dan akhirat karena kenapa dia kurang dosa karena kenapa dia tidak pernah berdosa kepada kedua orang tuanya karena kenapa waktu kecil sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Ini tempat pakai meja tuku baju ku dicow insyaallah tiga tadapi tajamai karena kenapa begitu indahnya bulan
Muharram ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian bersedekah kepada fakir miskin. Yang kawagama masagi-sagi nah itu meli sembakau ibawang ilo tepat dia. Bapak kedai Allah Subhanahu wa taala, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala tu'amil miskin. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tapaham moga ini ni gato pak belai agama, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala tu'amil miskin. Orang yang menghardi anak yatim dan dia namelo pandri topat dia. Jangan sampai to raji pak makbir jama, raji mengikuti pengajian, puasa sunnah luar biasa. Tapi sampai saat ini kita diberikan nikmat oleh Allah, kita tidak pernah memberikan bantuan kepada fakir miskin. Kita juga termasuk bagi orang-orang yang mendustakan agama. Masya Allah Bapak, Ibu, koto masage-sagena, minimal keluarga tak. Atau misalnya tadi orang pergi makada, sebab tu masage-sagena, mak belanca-belanca masjid, kakak buat ibu buruk ekode tebalu masjid tebalnya ke bali bolan tak. Insya Allah Pak, Bapak Ibu sekalian. Kemudian mandi, ya. Mandi sunnah Asyurah. Sikasina nang waktu tak melu mas sempajang mengeribik. Tapi tak apa-apalah kalau waktu subuh. Ya. Itu sebenarnya mandi sikasina lewat jam 12 sampai subuh Pak. Ya. Lewat jam 12 sampai subuh. Yang paling berbahaya itu setelah maghrib dan seterusnya Pak. Rasulullah SAW mandi pada jam-jam 4. Ya Nabi tak kodiyoi tania tapa urunah. Ajaina jolo mapamula na rica letu polease. Aja tapa langsung bolo ulu kaki dulu supaya pori-pori bisa terbuka dan hal-hal di situ bisa membutuhkan energi yang kuat untuk mandi. Jadi sunahkan teman. Ya kemudian besok memotong kuku. Ya disunatkan memotong kuku dan itu besok hari Jumat Bapak Ibu sekalian. Masya Allah hari Jumat bertepatan hari Asyura kemudian terdapat pada bulan Muharram. Kemudian yang terakhir usahakan malam ini atau besok membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Ini Bu kode tadapi matu baca pi membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali, insya Allah rezeki kita akan lancar, rezeki kita akan penuh dengan barakah. Makanya jangan sampai malam ini dan besok kita hanya biasa-biasa saja, padahal itulah waktu terbaik. Dan terakhir yang menjadi persoalan, mega mau tahu sisa Pak di kampung lenge nasa mopi ulam Muharram ulam macilaka kesina nasa mopi ulam Muharram ulam cilaka gangkat na wat dini na akika anak na sesuai tuntunan Rasulullah pada hari ke-7 desi na akika anak na nasabak magai ulam macilaka. Padahal Bu orang pek itu nang makadai papatawe ko na rappe sengi ulam Muharram. Aga buktina ada beberapa nabi di bulan Muharram itu mendapatkan anugerah dari Allah. Pertama, Nabi Adam terima tobatna pada bulan Muharram. Nabi Yunus keluar dari perut ikan besar ikan nun pada bulan apa? Pada bulan Muharram. Nabi Yusuf pasui penjara pada bulan Muharram. Engkau pagatau maka nabajai ya ulam Muharram. Maka diketo maka dah. Makan jatuh ya sedistas nasabak magi makura-kura undang pak buting maka dekat taja-taja moi matu ku pura si Muharram najin na kisi pak buting. Sini na toma-toma lebih kong kehadiri. Sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa gunakanlah malam ini untuk memperbanyak berzikir kepada Allah, perbanyak bersedekah. Yang mau belanja besok silakan, tetapi usahakan sebagian belanjanya disedekahkan di jalan Allah. Jangan sampai itu melipas serupa tapi liu ikanna sementara kasi angka beli bolata tania na pasero na pake oke WC na dia orang we aku mani. Maka disitulah kesempatan untuk memperbanyak bersedekah kepada saudara-saudara kita.
Barangkali perlu saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.